Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Market Insight hari ini Jumat 23 April 2021. Diawali dengan berita yang dikutip dari bisnis.com. Bursa saham Amerika Serikat mencatat pelemahan terbesar dalam 5 pekan terakhir setelah Presiden Joe Biden dikabarkan mengusulkan kenaikan pajak capital gain hampir 2 kali lipat. Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis 22 April 2021, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,94% ke level 33.815,90, sedangkan indeks S&P 500 melemah 0,92% ke level 4.134,98 dan Nasdaq Composite terkoreksi 0,94% ke level 13.818,41. Berita selanjutnya, Bursa Timah ICDX mencatatkan nilai transaksi mencapai 2,4 triliun rupiah pada kuartal pertama 2021, dengan volume transaksi timah mencapai 6.294 metrik ton. Rata-rata harga timah ICDX pada kuartal 1 sampai pertengahan April terpantau stabil pada rentang level 28.000 US dollar per ton. Berita selanjutnya, harga emas mencetak penurunan terbesar dalam seminggu terakhir setelah rilis data klaim pengangguran Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan. Penurunan klaim pengangguran yang dipicu oleh pemulihan pasar kerja Amerika Serikat meredupkan permintaan akan aset safe haven ini. Setelah mencetak rekor kenaikan pada tahun lalu, emas mulai kehilangan momentumnya di tengah penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Berita selanjutnya, ada pergeseran arah kompetisi dan transformasi perbankan di Indonesia dengan kehadiran bank digital di Indonesia. Agar tak kalah bersaing, bank konvensional terbesar seperti PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA juga telah menyiapkan strategi menghadirkan bank digital. Seperti diketahui, bank digital saat ini sedang naik daun. Apalagi perusahaan startup unicorn seperti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga mulai masuk ke bank digital dengan berinvestasi pada PT Bank Jago Tbk atau ARTO, atau dulu bernama PT Bank Artos Indonesia. Berita selanjutnya, PT Trimegah Asset Management mencatat pertumbuhan signifikan untuk kelompok produk reksadana campuran hingga akhir 2020. Kendati kontributor terbesar terhadap dana kelolaan perseroan masih dipegang reksadana pasar uang. Direktur Utama PT Trimegah Asset Management atau Trimegah IM, Antoni Dirga mengakui bahwa Trimegah IM reksadana campuran memang tidak terlalu besar porsinya, tapi tetap membukukan pertumbuhan yang tinggi. Berita selanjutnya, investasi pada aset kripto atau crypto asset seperti Bitcoin semakin populer di Indonesia. Potensi lonjakan harga yang lebih signifikan juga lebih terbuka, meski akan didahului oleh dengan koreksi. Asosiasi Blockchain Indonesia atau ABI menyampaikan investasi dengan aset digital seperti Bitcoin mengalami peningkatan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penyebaran aset kripto yang lebih cepat di negara berkembang, termasuk Indonesia dibandingkan dengan di negara maju. Berita selanjutnya, emiten pertambangan batubara PT Golden Energy Mines Tbk mencatatkan laba setelah pajak sebesar 101 juta US dollar pada kuartal 1 2021. Berdasarkan laporan pada paparan publik insidentil, perolehan ini naik 197% dibandingkan dengan perolehan kuartal 1 2020 sebesar 34 juta US dollar. Bahkan laba kuartal 1 2021, emiten berkode saham GEMS itu telah melampaui laba setelah pajak setahun 2020 yang sebesar 96 juta US dollar. Berita selanjutnya dikutip dari CNBC Indonesia. Pandemi COVID-19 yang hingga kini belum sirna masih menjadi tantangan berat bagi sektor properti. Meski demikian, berbagai insentif yang dikucurkan pemerintah membuat sejumlah pihak optimistis bahwa bisnis properti tahun ini akan kembali bergeliat. Namun faktanya, masih landainya penjualan properti membuat sejumlah perusahaan harus putar otak untuk bisa membayar utang dan memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dan tahun ini pun dinilai akan menjadi tahun pemanasan bagi sektor properti. Berita selanjutnya, hasil rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa RUPST dan RUPSLB PT Itamara Noraya Tbk atau IRRA menyetujui penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar 18 miliar atau 30% dividen payout ratio dari perolehan laba bersih tahun 2020 dibagikan sebagai dividen tunai. Sementara sisanya untuk memperkuat permodalan perseroan. Berita selanjutnya,
Bank investasi global asal Swiss Credit Suisse melaporkan kerugian bersih yang dialami pada kuartal 1 2021 senilai 252 juta franc Swiss atau sekitar 275 juta US dollar. Nilai rugi bersih ini setara dengan 3,99 triliun rupiah. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu berdasarkan laporan keuangan di situs resminya, Credit Suisse masih mencetak laba bersih sebesar 1,31 miliar franc Swiss atau setara 20,85 triliun di kuartal 1 2020. Dilansir dari CNBC Internasional, kerugian yang dialami ini mencerminkan beban yang signifikan sehubungan dengan adanya masalah perusahaan pengelola dana atau hedge funds yang berbasis di Amerika Serikat sepanjang kuartal pertama, yang menekan kinerja positif di bisnis manajemen kekayaan atau wealth management dan bank investasi. Berita selanjutnya, perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL atau Sritex tengah mengajukan moratorium atas obligasi yang diterbitkan oleh anak usahanya Golden Legacy Pty Ltd di Singapura. Permintaan moratorium ini akan dilakukan pre-trial conference pada 27 April 2021 mendatang di The Singapore High Court. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari CNBC Indonesia. Adapun pengajuan ini didasarkan pada atas pasal 64 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 tentang kepailitan, restrukturisasi dan pembubaran atau Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 IRDA milik pemerintah Singapura. Berita selanjutnya, rencana PT Bank Tabungan Negara BBTN untuk mengembangkan bisnisnya ke modal Ventura atau Ventura Capital dan asuransi jiwa akan segera terrealisasi. Pasalnya saat ini perusahaan tengah melakukan uji tuntas atau due diligence dengan sejumlah pihak berkaitan dengan rencana ini. Direktur Risk Management and Transformation BTN Setio Wibowo mengatakan proses ini diharapkan bisa selesai pada 2021. Berita selanjutnya, anak usaha grup Astra di sektor perkebunan kelapa sawit atau CPO PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI akan menebar dividen tunai final perusahaan untuk laba bersih tahun 2020. Setelah disetujui rapat pemegang saham tahunan atau RUPST pada Rabu 14 April 2021, AALI akan membagikan dividen tunai sebesar Rp153 per saham. Adapun total nilai dividen ini sebesar Rp294,48 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis 22 April 2021, tanggal kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi berlangsung pada Jumat besok 23 April 2021. Berita selanjutnya dikutip dari kontan.co.id. PT Mayora Indah Tbk atau MYOR meluncurkan produk baru pada kuartal 1 tahun ini. Ada 5 merek baru yang diluncurkan Mayora Indah. Produk tersebut diantaranya Natashino, Flavashino, Gilus Nangka, Roma Sandwich, dan Roma Kelapa. Menurut Willy Gautama, analis Maybank Kim Eng Sekuritas dalam riset 20 April 2021, kondisi ini akan positif bagi Mayora Indah karena waktu peluncuran produk baru berdekatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran. Berita terakhir pagi ini, indeks harga saham gabungan IHSG menguat tipis 0,02% di level 5.099,18 pada perdagangan Kamis 22 April. Masih ada potensi penguatan IHSG menjelang akhir pekan ini. M. Navan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas, memproyeksi IHSG akan melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat 23 April. Berdasarkan rasio Fibonacci, support maupun resisten maksimum berada pada 5.940,99 hingga 6.054,36. Berdasarkan indikator MACD, telah berhasil membentuk pola Golden Cross di area negatif. Sementara itu, Stochastic dan RSI berada di area netral. Sekian Market Insight pagi ini, semoga bermanfaat dan bisa tersenyum melihat market hari ini.